Di tengah alam yang masih menyimpan banyak misteri, terdapat hutan terlarang yang dianggap suci oleh masyarakat setempat. Hutan itu, yang dikenal dengan nama Hutan Hening, telah menjadi subjek legenda dan cerita rakyat selama berabad-abad. Di balik aura magis dan ketakutan yang mengelilinginya, terdapat kelompok pendaki pemberani yang memutuskan untuk meretas rahasia tersembunyi di dalamnya. Kelompok ini terdiri dari 5 orang: Adrian, pemimpin yang penuh semangat; Maya, penjelajah alam liar yang tak kenal takut; David, ilmuwan yang penuh dengan pertanyaan; Elisa, fotografer berbakat yang tertarik pada estetika gelap; dan Jason, pemandu petualangan yang telah merambah banyak tempat terlarang. Mereka berkumpul di pinggiran hutan pada hari yang cerah, bermaksud menemukan jawaban atas misteri yang selama ini menggoda. Hutan itu terlihat seperti segelintir vegetasi yang lembut dan menawan, tetapi rasa takut yang tak terucapkan terasa seperti bayangan yang terusik oleh sinar matahari. Setapak pertama mereka ke dalam hutan terasa seperti memasuki dunia paralel yang tidak diketahui. Cahaya matahari yang sebelumnya menyinari jalan setapak perlahan sirna, digantikan oleh dedaunan lebat yang menciptakan bayang-bayang aneh. Adrian memimpin kelompok ini dengan keyakinan, mengabaikan rasa khawatir yang menggelitik pikirannya. Seiring mereka menjelajahi lebih dalam, mereka mulai merasakan perubahan di udara. Suara burung dan serangga yang biasanya mengisi hutan, tiba-tiba menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Pohon-pohon rindang menerpa mereka dengan bayangan-bayangan yang menyerupai tangan-tangan panjang, dan dedaunan yang menjuntai seperti jemari-jemari tak berujung. Maya yang biasanya bersemangat, terlihat terdiam saat ia mendapati jejak-jejak aneh di tanah. Jejak itu berbentuk seperti cakar binatang besar, namun ukurannya jauh lebih besar daripada yang pernah dilihatnya. David, ilmuwan dalam kelompok, mengambil sampel tanah dan mencatat segala perubahan cuaca dan vegetasi yang aneh. Ketika matahari hampir tenggelam, kelompok itu menemukan area terbuka yang luas di tengah hutan. Di tengah area itu terdapat batu besar yang terlihat sangat kuno, dengan ukiran aneh yang tidak mereka kenali. Elisa tidak bisa menahan godaan untuk mengambil gambar, tapi ketika ia menyalakan kamera, ia terkejut karena gambar yang ditangkap kamera hanya berupa bayangan gelap tanpa detail. Malam tiba dengan cepat, dan kelompok ini memutuskan untuk membuat perkemahan di dekat batu besar itu. Api unggun mereka memancarkan cahaya samar-samar yang bergoyang-goyang dalam angin yang tiba-tiba bertiup deras. Saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, mereka mulai mendengar suara aneh dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti nyanyian lembut yang berasal dari dalam hutan. Suara itu begitu indah namun juga menyeramkan, seperti panggilan dari dunia lain. Adrian dan kelompoknya berbicara tentang apa yang mereka dengar, dan masing-masing dari mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang asal-usul suara tersebut. Maya berpendapat bahwa suara itu mungkin berasal dari makhluk spiritual yang menjaga hutan ini, sementara David mengusulkan teori ilmiah tentang fenomena akustik yang tidak biasa. Tak lama setelah suara itu mereda, mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar perkemahan mereka. Mereka merasa seperti sedang diamati oleh mata yang tak terlihat. Jason, yang memiliki naluri petualang yang tajam, mencoba melacak suara itu, tetapi ia kembali dengan wajah pucat dan menggigil. Jason menceritakan bahwa ia menemukan jejak yang lebih besar dari yang mereka temukan sebelumnya, dan jejak itu mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam. Meskipun rasa takut melanda, kelompok ini tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Dengan peluit angin yang berdenting di telinga mereka, mereka mengikuti jejak-jejak itu dan semakin tenggelam dalam kegelapan hutan yang misterius. Saat mereka berjalan, mereka merasa seperti sedang masuk ke dalam dimensi lain. Pepohonan tiba-tiba berubah bentuk dan warna, menciptakan pandangan yang surreal dan hampir tidak masuk akal. Cahaya rembulan yang redup menyinari jalan mereka, tetapi bayangan yang bergerak-gerak di antara pepohonan membuat mereka merasa seperti sedang diawasi oleh entitas yang tak terlihat. Pada suatu titik, mereka menemukan sebuah gua di dalam hutan. Ketika mereka memasuki gua itu, mereka terkejut oleh cahaya biru yang memancar dari dinding gua. Cahaya itu memantulkan gambar-gambar yang tampak seperti cermin ilusi, memperlihatkan pemandangan yang tidak masuk akal, bintang-bintang jatuh, lautan api, dan dunia-dunia yang tampak asing. Saat kelompok itu menjelajahi gua lebih dalam, mereka menemukan relief kuno yang menggambarkan adegan-adegan tak terpikirkan. Gambar-gambar itu menceritakan kisah tentang makhluk-makhluk luar angkasa yang datang ke dunia ini dan memberikan pengetahuan kuno kepada manusia. Mereka menyadari bahwa hutan ini memiliki ikatan dengan alam semesta yang lebih luas, dan rahasia-rahasia itu telah terkunci dalam waktu. Namun, semakin dalam mereka menjelajahi gua, semakin besar rasa bahaya yang mereka rasakan. Suara-suara aneh semakin nyaring, dan bayangan-bayangan yang gelap mulai muncul di setiap sudut. Mereka menyadari bahwa kehadiran mereka di hutan ini telah mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia-dunia yang tersembunyi. Saat mereka mencoba meninggalkan gua, sebuah entitas gelap muncul di hadapan mereka. Entitas itu terlihat seperti gabungan bayangan dan cahaya, dengan mata yang memancarkan kegelapan. Suara-suara yang mereka dengar sepanjang perjalanan ini ternyata berasal darinya, dan entitas itu
mengungkapkan bahwa hutan ini adalah derban antara dunia yang berbeda. Entitas itu menjelaskan bahwa hutan ini adalah tempat di mana waktu, ruang, dan dimensi saling berhubungan. Manusia yang mencoba mengeksplorasi hutan ini berisiko mengganggu keseimbangan alam semesta dan memicu kejadian-kejadian yang tidak terduga. Namun, karena kelompok itu telah mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam hutan, mereka diberikan pilihan untuk mengambil pengetahuan itu dengan kembali ke dunia manusia atau membiarkannya tetap terkunci di dalam hutan. Dengan hati yang berat, kelompok itu setuju untuk mengembalikan pengetahuan itu ke hutan dan menutup gua dengan erat. Entitas itu mengakui keberanian mereka dan mengingatkan bahwa alam semesta memiliki misteri yang harus dihormati. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, mereka kembali ke dunia manusia dengan kesadaran baru tentang kompleksitas alam semesta. Pulang dengan rasa takjub dan pengalaman yang tak terlupakan, kelompok itu memutuskan untuk merahasiakan perjalanan mereka. Mereka membiarkan hutan hening terus berada dalam ketenangan, menjaga rahasia yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Pengalaman itu mengubah pandangan mereka tentang alam semesta dan memberi mereka pemahaman baru tentang betapa luasnya dunia yang belum terungkapkan di sekitar mereka.